Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Rizky Ismail. Pada video kali ini saya akan menjelaskan apa saja kelemahan dan kelebihan dari sebuah penelitian skripsi. Jadi pada video ini itu berdasarkan permintaan dari penonton saya di video sebelumnya, yaitu terkait dengan cara Jitur melakukan review jurnal, sehingga menarik bagi saya untuk melakukan pengkajian apa saja kelemahan dan kelebihan di dalam skripsi itu sendiri. Dan skripsi yang akan saya kaji yaitu skripsi yang saya teliti di tahun 2019. Oke, kita buka penelitiannya. Nah, ini penelitian saya terkait dengan pengaruh karakteristik perusahaan terhadap pengenalan pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia di tahun 2012 hingga 2016. Karena ini adalah penelitian studi pengaruh untuk mencari tahu hubungan kausalitas sebab daripada akibat, apa saja yang menjadi faktor penyebab sehingga terjadinya penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur. Oke, kita langsung saja pada bab satunya, yaitu pendahuluan latar belakang. Kita akan mengkaji apa saja kelemahan atau kelebihan yang ada di bab satu pendahuluan di latar belakang ini. Oke, kita lihat satu-satu. Di sini masih ada hubungan kausalitas, mulai dari apa yang menyebabkan sehingga perusahaan itu melakukan penghindaran pajak dan sebagainya. Oke, ini sudah masuk fenomena. Oke, nah ini fenomena yang masuk di dalam penelitian saya. Terkait dengan industri manufaktur yang melakukan penghindaran pajak. Ini ada website yang bisa dicek informasi dari fenomena yang dijelaskan ini. Oke. Selanjutnya ini ada gap presetnya. Jadi di setiap penjelasan dari setiap variabel itu sudah dilengkapi dengan gap preset atau penelitian terdahulu seperti ini. Oke, selanjutnya ada juga data penelitian. Karena menyangkut dengan penghindaran pajak, jadi kita ukur efektivitas pemungutan pajaknya. Di sini dari target itu meningkat setiap tahunnya. Begitupun dengan realisasi itu dia meningkat. Namun dari tingkat efektivitas pemungutan ternyata terjadi penurunan. Sehingga dari alasan atau dari hal inilah sehingga ingin dicari tahu apa penyebab sehingga efektivitas pemungutan pajak itu dia terjadi penurunan signifikan dari tahun ke tahun. Oke, kita lihat satu persatu. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. Karena penelitian yang saya ajukan ini atau saya lakukan ini memodifikasi dari penelitiannya Surbakti 2012. Cuman bedanya penelitian yang saya lakukan ini itu merubah proksinya atau pengukuran. Kalau penelitian Surbakti 2012 itu dia menggunakan proxy ini, Dictionary Measure of Tax Avoidance.
Sedangkan di proxy yang saya lakukan untuk membedakan penelitian saya dengan penelitian sebelumnya, yaitu menggunakan ETR atau Effective Text Rate. Ini merujuk pada penelitian Siregar dan Widiawati. Selain itu, sampel yang digunakan juga berbeda dengan penelitian sebelumnya. Kalau penelitian saya itu 2012 hingga 2016, namun untuk penelitian Surbakti itu 2008 hingga 2010. Nah, namun di sini tidak saya tuliskan di dalam naskah. Jadi ini juga bisa menjadi satu kelemahan mengapa tidak dicatat. Ada juga terkait dengan ketidak konsisten dari hasil penelitian sebelumnya. Itu juga tidak saya tuliskan di dalam alasan mengapa sehingga meneliti kembali penelitian yang sama terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh Surbakti ini. Itu juga tidak dicantumkan di dalam naskah ini, karena dari beberapa penelitian terdahulu sebelumnya itu menunjukkan ketidak konsisten dalam menunjukkan hasil penelitian. Misalnya seperti ini, Sutatik et al. 2015, itu dia meneliti terkait dengan leverage, capital intensity, dan cost of debt. Itu ternyata dia berpengaruh, sedangkan ukuran perusahaan dan inventory intensity itu dia berpengaruh negatif. Ada juga Alfiani yang meneliti terkait dengan leverage dan size, itu dia berpengaruh terhadap pengenaan pajak, sedangkan profitabilitas, capital intensity, dan inventory intensity itu tidak berpengaruh. Nah, ketidak konsisten dalam menunjukkan hasil penelitian ini itu juga bisa dijadikan sebagai satu alasan bagi kita untuk menguji kembali penelitian yang sama. Karena apa? Karena hasilnya berbeda-beda dalam menunjukkan hasil penelitian. Jadi untuk kelemahan dari bab 1 ini yaitu terdapat pada ketidak konsisten dalam menunjukkan hasil penelitian. Ketidak konsisten salah, seharusnya dia masuk di kelemahan. Mengapa saya cantumkan ketidak konsisten dalam menunjukkan hasil penelitian? Karena di skripsi yang ada di sini seharusnya saya cantumkan di bagian alasan untuk melakukan pengujian kembali, atau mengapa sih kita mau meneliti lebih lanjut terkait dengan penelitian Surbakti. Sehingga untuk kelemahannya itu kita cantumkan ketidak konsisten dalam menunjukkan hasil penelitian, sehingga apa begitu, sehingga menarik untuk diuji kembali dan sebagainya. Karena untuk paragraf ini tidak ada di dalam penjelasan di bab 1. Namun terkait dengan kelebihan di sini bisa kita jabarkan dari bab 1. Kita bisa ketahui bahwa tingkat efektivitas pemungutan pajak itu terjadi penurunan. Artinya apa? Artinya ada fenomena yang bisa kita jadikan sebuah dasar di dalam penelitian yang kita lakukan. Ya, tulis saja untuk kelebihan itu ada fenomenanya lah. Tulis ini saja, fenomena penelitian. Ada fenomena penelitian. Sehingga dari fenomena penelitian ini itu bisa menjadi sebuah dasar kita dalam melakukan sebuah penelitian atau usulan penelitian maksudnya. Oke, ada fenomena penelitiannya seperti ini.
Oke, bab 1 sudah, kita lanjut di bab 2. Nah, di bab 2 ini kerangka teoritiknya saya gunakan teori agensi. Oke, kita lihat kelemahan dan kelebihannya. Oke, lanjut. Nah, untuk karakteristik perusahaan di sini itu terdiri dari ukuran perusahaan, leverage, capital intensity, dan inventory intensity. Ada juga variable control yang saya gunakan dua, yaitu profitabilitas dan pertumbuhan perusahaan. Penelitian terdahulunya. Oke. Nah, pada bagian kerangka fikir ini kita perhatikan juga variable control. Oke. Nah, di bagian pengembangan hipotesis. Oke. Apa ya? Nah, di bagian pengembangan hipotesis ini belum ada fakta empirik atau fakta yang terjadi di lapangan di perusahaan manufaktur yang belum saya gambarkan atau jabarkan di dalam penelitian ini. Fakta empirisnya. Mengapa demikian? Karena hal ini juga menjadi satu alasan kuat arah hubungan kausalitas antara ukuran perusahaan terhadap penyiaran pajak. Jadi belum ada fakta empirisnya. Tambahkan kelemahan di bab 2. Fakta empirisnya kan belum ada. Artinya apa? Artinya ada hal-hal yang bisa kita jabarkan di perusahaan manufaktur terkait dengan ukuran perusahaan. Belum ada ya, teman-teman. Oke, selanjutnya untuk leverage di sini juga tidak ada ya fakta empirisnya. Untuk membangun hipotesis itu juga tidak ada. Untuk teori memang ada, teman-teman bisa dilihat. Oke. Oke, sudah. Nah, untuk capital intensity juga sama, tidak ada fakta empirisnya. Dan untuk untuk hipotesis untuk capital intensity juga tidak dicantumkan teori yang digunakan, yaitu teori agensi, hubungan antara teori dengan variabel yang diteliti. Itu juga menjadi satu kelemahan. Hubungan teori keagenan dengan karena di teori yang saya gunakan di sini yaitu teori agensi, hubungan antara teori agensi dengan inventory intensity juga belum ada di sini. Untuk capital inventory intensity juga tidak ada fakta empirisnya. Oke. Dan untuk gap resetnya di sini juga tidak menjelaskan secara detail arah penelitiannya, karena di atas ini lebih pada hubungan pengaruh positif, namun di penelitiannya Surbakti ini
arah penelitiannya negatif. Oke. Ya seperti ini ya teman-teman. Banyak sekali kelemahan-kelemahan yang ada di penelitian yang pernah saya lakukan sebelumnya. Oke, kita lanjut di bab 3, metode penelitian. Di sini oke, next. Untuk bab 3 model penelitiannya. Oke. Analisis regresi, oke juga. Kita lanjut. Karena untuk bab 3 ini adalah hanya metode untuk menentukan bagaimana kita melakukan hasil, jadi kita langsung saja di bab 4. Oke nih, proksi di dalam pengukuran pengenaan pajak menggunakan Ether, tax rate. Oke, kita langsung lanjut saja di bab 4. Nah, ini jumlah perusahaan di perusahaan manufaktur ada 104 tempat. Namun yang menjadi sampel hanya 37 dikali 5 tahun, yaitu 185 observasi. Oke, kita lanjut teman. Oke. Koefisien korelasinya berapa tadi? Nah, untuk nilai adjusted R-square-nya bisa teman-teman lihat, ini terlalu kecil nilainya, 0,156, di bawah 50%. Jadi sebaiknya untuk pengukuran pengenaan pajak sebaiknya tidak menggunakan Ether, lebih baik menggunakan pengukuran lain, sehingga dari nilai yang ada ini bisa juga kita jadikan kelemahan dari penelitian. Nilai state R berapa ini? 156 0,156 atau 15,6%. Artinya masih di bawah 50% nilai koefisien determinasinya. Oke, seperti ini teman-teman kelemahannya. Karena untuk nilai adjusted R-square-nya itu alangkah baiknya harus di atas 50% atau 0,5 ke atas kalau mau adjusted R-square-nya bagus. Tapi ya seperti inilah nilai yang memang kita dapatkan, ya mau gimana lagi ya teman-teman. Tapi kalau dilihat dari kelemahan, ya ini juga bisa dijadikan kelemahan karena nilai adjusted R-square-nya itu masih di bawah 0,50%. Oke, selanjutnya kita lihat lagi. Untuk pembahasan, oke,
Oke, sudah jelaskan fenomena. Oke, ada teorinya. Untuk leverage juga sudah ya teman-teman, ada fakta empirisnya. Ini ada juga kesesuaian antara teori dengan variabel yang diteliti, begitupun dengan gap resetnya. Oke. Untuk profitabilitas di sini juga sudah. Oke, pertumbuhan perusahaan. Oke juga. Nah, di sini kita masuk pada bab 5, kesimpulan. Ada ukuran perusahaan ternyata tidak berpengaruh, leverage tidak berpengaruh, capital intensity berpengaruh, inventory intensity itu ternyata tidak berpengaruh. Dan untuk kedua variabel kontrol, di sini saya gunakan profitabilitas dan tingkat pertumbuhan perusahaan ternyata berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Nah, bagi teman-teman yang mau mengetahui kelemahan sebuah penelitian, bisa juga dilihat di keterbatasan penelitian. Di sini perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini hanya terbatas pada perusahaan manufaktur. Selain itu mungkin sampel bisa diperluas mencakup perusahaan lain selain perusahaan manufaktur. Nah, karena ukuran sampelnya terbatas, bisa juga sampelnya diperluas. Ini juga bisa dijadikan kelemahan penelitian. Yang kedua, nilai koefisien determinasi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi, itu diperoleh hanya sebesar 0,156 atau 15,6% kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen. Dan dari keterbatasan inilah sehingga muncul saran penelitian. Jadi untuk saran ini harus sesuai dengan keterbatasan penelitian. Jadi misalnya untuk keterbatasan perusahaan yang hanya terbatas di perusahaan manufaktur, maka saran penelitian selanjutnya itu menambahkan waktu observasi sehingga bisa menghasilkan data penelitian yang baik. Begitupun untuk perusahaan yang sebelumnya hanya menggunakan perusahaan manufaktur, ya dikembangkan lagi di sektor lain, misalnya seluruh sektor di Bursa Efek Indonesia, karena penelitian saya itu kan di Bursa Efek Indonesia. Dan ada juga bagi penelitian selanjutnya agar menambahkan variabel independen lain, misalnya kepemilikan pemerintah, dan mungkin ditambahkan juga variabel ponderasi. Namun bagi saya ada juga saran yang seharusnya ditambahkan di poin keempat, yaitu bagi penelitian selanjutnya untuk mengubah ukuran atau proksi dari penghindaran pajak yang sebelumnya yang saya gunakan ini, yaitu efektif tax rate atau TER, itu ubah menggunakan CETR atau cash effective tax rate. Oke, mungkin itu saja ya penjelasan singkat saya terkait dengan apa saja kelemahan dan kelebihan dari penelitian yang saya ajukan ini. Bisa dilihat di sini untuk kelebihannya. Oke, saya tambahkan lagi di sini. Ada hal baru yang bisa kita dapatkan, fenomena di sini. Kita lihat. Jadi kelebihan nah seperti ini. Ternyata ukuran perusahaan itu tidak berpengaruh, leverage tidak berpengaruh, capital intensity berpengaruh, inventory intensity tidak berpengaruh. Nah, untuk penelitian sebelumnya dari penelitian Surbakti, untuk variabel kontrol kedua-duanya, yaitu profitabilitas dan tingkat pertumbuhan perusahaan, itu tidak berpengaruh. Sedangkan penelitian yang saya ajukan ini keduanya berpengaruh. Artinya apa? Artinya ada perbedaan dari hasil penelitiannya.
Oke, mungkin itu saja penjelasan singkat saya dari video yang saya jebarkan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.